Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga buat Pak Ron karena waktunya berbeda, kita punya waktu berbeda. Di sana masih jam 10 mungkin ya kira-kira. Ya, iya betul-betul. Ya, jadi hari ini kita semua berkumpul untuk mengikuti webinar yang akan membicarakan tentang orang-orang Ambon, diaspora Ambon di tempat yang sama-sama terpaksa saya kira, yang satu terpaksa ke Belanda, yang satu terpaksa ada di Surabaya yang akan dibahas oleh Bu Eni dan Pak Ron Habibu. Jadi hari ini kita akan mendengarkan ini lebih lanjut dari paparan beliau. Tapi sebelumnya saya kira Pak Sarkawi sebagai Ketua Departemen Ilmu Sejarah akan memberikan ulasan dan sekaligus membuka acara ini. Dipersilakan Pak Sarkawi. Oke Pak Joni, terima kasih sekali. Pak Ron, Bu Eni Sugiyarti, dan kawan-kawan dosen yang lain, selamat sore, selamat berjumpa lagi lewat seminar virtual ini. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Pak Ron kelihatannya juga tampak segar di negeri yang nun jauh di sana. Baik, kawan-kawan mahasiswa ini sudah ada 60-an yang bergabung. Seperti yang saya sampaikan beberapa minggu lalu bahwa ini adalah puncak dari webinar kita di tahun ini akibat pandemi COVID-19 ini, dan webinar kita ditutup dengan sebuah tema yang sangat menarik karena bicara tentang seperti yang Pak Joni bilang, diaspora orang-orang Ambon di Belanda maupun diaspora orang Ambon di Surabaya, tentu dengan kondisi yang sangat berbeda penyebabnya. Pak Ron juga pernah cerita bahwa dulu punya keluarga di sekitar jembatan Mayangkara sana, dan kita nggak ngerti bagaimana proses datangnya ke Surabaya dan pindahnya ke Belanda. Nanti akan kita dengarkan cerita yang sangat menarik nanti dari Pak Ron bersama Bu Eni Sugiyarti. Saya kira dengan demikian saya buka webinar kita hari ini. Teman-teman semua selamat mengikuti webinar yang luar biasa sore ini. Dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu secara langsung dengan Pak Ron di Surabaya dalam rangka dialog NJI. Saya kira begitu Pak Jon. Selamat sore semua. Ya, terima kasih banyak Pak Sarkawi. Jadi webinar ini juga agak berbeda pembukaannya. Biasanya Pak Sarkawi mukul gong untuk membuka, kali ini hanya cukup sudah bisa dimulai saja dengan kata-kata itu sudah bisa berjalan gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semua, kita hari ini mendapatkan berkah bisa bertemu dengan Pak Ron Habibu, seorang peneliti di KITLV di Belanda, Leiden, yang akan membicarakan tentang orang-orang Belanda orang-orang Maluku di Belanda dalam kondisi kontemporer seperti ini sekarang ini seperti apa gitu ya. Kemudian Bu Eni akan menyampaikan orang-orang Ambon yang ada di Surabaya. Dalam penyampaian materi ini dan diskusi kita bisa melakukannya baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Mungkin Pak Ron akan lebih nyaman untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris, dipersilakan. Asal jangan bahasa Belanda, agak repot saya kira Pak Ron. Jadi bisa disampaikan dalam bahasa Inggris dan saya yakin Pak Ron juga bisa memahami pertanyaan yang akan disampaikan jika disampaikan dalam bahasa Indonesia. Syukur kalau para peserta bisa menyesuaikan. Saya kira itu yang akan menjadi pengantar saya. Jadi selama diskusi Anda bisa menyampaikan pertanyaan di secara tertulis di ruang tanya jawab di Zoom ini, atau nanti mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya secara langsung kepada kedua pembicara. Jadi akan lebih hidup lagi tentunya diskusi ini. Ya, saya kira itu dipersilakan pada Pak Ron untuk menyampaikan materinya kurang lebih 15-20 menit ya Pak Ron ya. Setelah itu dilanjutkan oleh Bu Eni dengan waktu yang sama dan ada diskusi. Ya, silakan Pak Ron. Ya, makasih ya Pak. Selamat sore para hadirin. Selamat sore. Saya menyediakan semuanya dalam bahasa Inggris ya. Dan sebelumnya saya mau coba share screen. Ini, ya.
Yeah. Moluccans in the Netherlands, a temporary stay. During the month of March and June 1951, approximately 3,500 Moluccans, mainly ex-KNIL soldiers and their families, left Tanjung Priok to the months, it was believed. There are a total of 12 transports that bring about 12,500 Moluccans to the Netherlands, men, women, and children. After arriving in the port of Rotterdam or Amsterdam in the Netherlands, the people were transferred in buses to a transit camp in Amersfoort in the middle of the Netherlands. From there, they are spread out in one of the many Ambonese camps. There they await calmer political times and their return to Indonesia, to the Moluccas. We are now living in 2020. The Moluccans still reside in the Netherlands, now for good. Today, about 50,000 people. The first generation is almost gone. We are currently speaking of 5 generations of Moluccans in the Netherlands. Next year, it will be 70 years ago that the group of Moluccans came to the Netherlands temporarily. I would like to tell you about the reason why the group of Moluccans came to the Netherlands in 1951 and what has happened to them since. Many of you have heard of the Moluccans in the Netherlands. For some of you, it may just be a different history, but there's more of a shared past with you in Surabaya than you think, because amongst the group that came to the Netherlands in 51, there were also people from Surabaya. For instance, there's Uncle Joop Kaitili from Surabaya, who came to the Netherlands in 51 as a young stowaway. Here a photograph of Joop Kaitili and his wife. He often thinks about his parental home in Kalongon Tiga in Surabaya, where he grew up. Another person from Surabaya is Om Anis Patiasina. He had a special role during the years after the Japanese capitulation, because he was part of Pesindo Maluku in Surabaya and thus was involved in the liberation of the captured Sultan Syahrir in 1946. In 51, he came to the Netherlands as a member of the music band Suara Maluku Band. He passed away about 2 months ago. And even the one who is speaking to you now has a special bond with Surabaya. It's already told by Pasagawi. As my grandfather, a KNIL sergeant, had moved to Surabaya after his retirement in the 1950s. He lived in a large house on Jalan Taman Mayangkara. You will see the world is smaller than you think. And there's a video footage of the arrival of the transport with the ship Atlantis, which departed from Surabaya on February 21 in 1951 and arrived in Rotterdam on March 23. Yeah. Kenapa kursi dengan kata kursi apa katanya?
I plan to tell you about the background of the relationship between Ambon and the Netherlands, but I think due to the time, I will skip this. And I will tell you about the end of the 19th century, because at the end of the 19th century, the colonial policy of the Netherlands in the Indies changed. Following the collection of colonies by European countries such as England, Germany, and France, the Netherlands also worked on colonial expansion from Sabang to Merauke. The entire Indies archipelago had to be brought under Dutch control. The Aceh War is a good example of this, as is the conquest of Lombok and various principalities in Bali. The colonial government mainly needed military personnel for this expansion. In recruiting military personnel, they focus especially on Christian population groups in East Indonesia, like Ambonese, Manadonese, and Timorese. They had the reputation of being loyal to the also Christian Dutch, and they were good fighters. Earlier in the 19th century, the colonial government had held special recruitment campaigns among Moluccans. However, this hardly produced any results. In 1865, there were only 984 Ambonese from about 27,000 KNIL soldiers. At the end of the 19th century, however, the Moluccan candidates were given many privileges over the other Indonesian military. They received a higher entrance fee and salary. They received shoes, bread for breakfast like the Dutch, and better educational opportunities for their children in the Tangsi, the base. In 1916, the number of Moluccan soldiers in the KNIL had risen to 3,500 soldiers. After a specific area was brought under actual Dutch control, the local population had to be governed. The government also focused on Christian Moluccans for local civil servants. This all gradually created a special bond between the Netherlands and a group of Christian Moluccans. Ambon's loyalty to the Netherlands through the century, Ambon door de eeuwen trouw in Dutch, was the slogan. Moluccan communities thus arose throughout the Indonesian archipelago. During the Second World War and the Decolonization War, Zaman Revolusi, until 1949, many Moluccan soldiers showed themselves to be loyal defenders of Dutch colonial interests. On December 27, 1949, the Netherlands, under international political pressure, transferred sovereignty to the United States of Indonesia. There is a federation of 7 states, including the Republic of Indonesia of Sukarno and Hatta, on parts of Java and Sumatra, and the state of East Indonesia, Negara Indonesia Timur, the NIT. Which included a number of sub-states, daerah, including the daerah of South Maluku. At that time, the KNIL consisted of approximately 65,000 soldiers. With the transfer of sovereignty, it was decided that the KNIL would be disbanded on July 26, 1950. The Moluccan KNIL soldiers, who were mostly spread over Indonesia, had to choose or be demobilized at a place of your choice within Indonesia, or make the switch to the Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, the APRIS, the Army of the United States of Indonesia. At the beginning of 1950, about 1,000 Moluccan soldiers transferred to the Indonesian Army. For the majority of the Moluccan KNIL soldiers, the transition to the former enemy was a difficult step. Negotiations about the switch were still in full swing when the Republic Maluku Selatan, RMS, was proclaimed in Ambon on the 25th of April in 1950. Most Moluccan soldiers then sided with the RMS and wanted to be demobilized on Ambon. The government of Indonesia did not agree to this. On the basis of the agreements with Indonesia, the Netherlands needed an agreement with the Indonesian government about the place of demobilization of the former KNIL soldiers. When Ambon was unacceptable to Indonesia, most soldiers chose Dutch New Guinea. The fact that this area remained Dutch and bordered on the Moluccas played a major role in this, but that was another reason for Indonesia not to be against this option.
As a result, the intended demobilization was still delayed. That is why the Malaccan KNIL soldiers were temporarily included in the Dutch Royal Army, the KL, just before the closure of the KNIL on 26 July. It was an emergency solution pending on a definite demobilization. Due to the temporary KL status, the Malaccan soldiers remained under the political responsibility of the Netherlands and subject to Dutch military discipline. With the dissolution of the KNIL on July 26, almost 17,000 men were still in service, and about 26,000 switched to the Indonesian army. More than 17,000 demobilized at the place of their choice in Indonesia. More than 3,000 went to the Netherlands, and 1,600 Malaccan soldiers were on Ambon and fired because of their choice to support the RMS. In the course of the 1950 tense situation had arisen in and around the various encampments where the Malaccan soldiers and their families stayed. The Dutch military authorities ordered that all Malaccan soldiers and their families were to be transferred to 5 large transit camps on Java. At the end of 1950, there were 3,750 Malaccan ex-KNIL soldiers waiting for repatriation to Ambon. The Dutch government found that it could no longer be delayed before demobilizing the Malaccan soldiers. Fear of foreign criticism and a possible deterioration of relations with Indonesia played a role in this. But the Dutch government was also afraid of criticism in its own country. Because as long as a solution was not forthcoming, Dutch conscripts still had to serve in Indonesia. Their role was to act as a buffer between the Malaccan soldiers and their hostile Indonesian environment in Java. The government therefore considered demobilizing the Malaccans in Java contrary to the KNIL rules. But this resolution met with resistance. Since August 1950, a delegation of Malaccan soldiers had been in the Netherlands, led by Sergeant Major Apono. The delegation had come to represent the interest of the former Malaccan KNIL soldiers. The Apono delegation instituted summary proceedings against the state to prevent demobilization on Java. The judge forbade the Dutch government to abandon its soldiers against their will in the area of a country hostile to them. This also meant that demobilization on Java was cancelled. To get out of the deadlock, the Dutch government decided to temporarily bring the Malaccan soldiers to the Netherlands. Then the Dutch conscripts on Java could finally come home as well. The Malaccan soldiers in the transit camps were ordered to choose from the following options: transfer to the Indonesian army, demobilization in Java, or temporary transfer to the Netherlands. In February 1951, the Malaccan soldiers had to choose from these 3 options. They had already rejected the transition to the Indonesian army, just like demobilization in Java. In fact, there was no real choice. For this reason, the soldiers in the camp initially refused to comment on the options offered. If they did not make a choice, they would have to embark on a service order to the Netherlands. The refusal to make the choice changed somewhat when the Malaccan delegation in the Netherlands, the Apono delegation, announced on 16 February 1951 that sending to the Netherlands had to be agreed. For many Malaccans, this was the reason to opt for the Netherlands. Some Dutch commanders convinced doubters by ordering them on board. From February to May 1951, about 12,500 Malaccans, about 3,500 KNIL soldiers and their families, embarked to the Netherlands. In addition to the ex-KNIL soldiers and their families, this also included Malaccan personnel from the Royal Netherlands Navy, policemen from the former state of East Indonesia, civilians, and stowaways. In the first half of 1951, 12 transport with Malaccans came to the Netherlands. This group consisted of 3,800 men, almost 2,900 women, and 6,000 children.
More than 90% of the group was Protestant and came from the Central Moluccas. 5% was Catholic, mainly from the Kai and Tanimbar Islands, and 2% was Muslim. In the Netherlands, upon arrival in the Netherlands, the Moluccan soldiers were told that they had been discharged from military service. This was a great disappointment for them, as their discharge could only officially take place after their arrival at the place of repatriation. The method of discharge was also disappointing. A printed stencil with only the name, army number, and date written in pen. This testified to an impersonal, massive, and cold farewell. Protest and a subsequent lawsuit against the state to challenge this dismissal ultimately failed. The stay of the Moluccan group in the Netherlands was only temporary, only for a few months, so it was believed. The Moluccans were housed in so-called Ambonese camps, woonorde, monasteries, country houses, holiday resorts, former German camps from the Second World War, such as Westerbork and Vught. The care for the Moluccans was organized by the Dutch government. Food was provided by a central kitchen. Initially, work for the Moluccans was discouraged. Everyone received pocket money of 2 or 3 guilders every week. The children went to school in the residence itself, or in the case of a small residence, a school in the neighborhood. At the end of '52, the care of the Moluccans came into the hands of a special commissariat. As a representative of the government, this commissariat arranged everything for the Moluccans, such as food, clothing, and choice of school. The residents of the residential areas from the camps were represented at the commissariat by local Moluccan camp councils. And to give you an impression of the conditions of these camps, I show you a number of photos from the 1950s. This is an aerial view of one of the largest camps in Brabant called Vught. You see all the barracks. It was during the Second World War. There were Jews imprisoned over here and other criminals. You see the barracks from the side. This is the entrance of a barrack. Washing room, central washing room. And every family had one room in the barrack. You see the heat, 1950s. And as usually, Ambonese families are big and count about 7 members or so. That means that it's a party. The small room is crowded. So in the Netherlands, there were a lot of camps, and you see here a map of the Netherlands and all the camps, the Ambonese camps. As time passed and there was no immediate prospect of a direct return to the Indies, the government believed that the Moluccans themselves should contribute more to their own livelihood. In '56, the self-care scheme was introduced. In principle, people now had to provide for their own livelihood. For example, the private kitchen replaced the central kitchen. The Moluccans were fiercely protesting against the self-care scheme because they believed that the Dutch government was responsible for their care until they were demobilized, repatriated in the Dutch East Indies, in Indonesia. The protests were echoed in numerous demonstrations and other actions. Ultimately, they had no choice to accept the new scheme. As the years passed on and the return of the Moluccans in a short term became increasingly distant, the government decided at the end of the '50s that the Molukkan community must become more absorbed in Dutch society. The Moluccans had to move from the camps to their own neighborhoods, the wijken. The residential areas were not like the camps outside the built-up area, but in villages and towns. In this way, more contact between Moluccans and Dutch would be possible. The first Molukkan residential area was completed in 1960, and more than 60 residential areas would follow. The closure of the camps did not always go without a struggle, and it also took much longer than anticipated. Some Moluccans were opposed to moving to a stone house because they considered it as a denial of their temporary nature of their stay in the Netherlands.
For example, the Lunettekamp was only demolished in 92, and the new residential area was completed in 1993. In most cases, the residential areas were located near former camps. Sometimes proximity to work played an important role. The Moluccan residential areas were the center of the Moluccan community. From the beginning of their stay in the Netherlands, most of the Moluccan community supported the RMS. Since 1951, every effort has been made to obtain support from the RMS from, for example, the Dutch government. Numerous peaceful demonstrations were organized without any positive results. From 1966 onwards, the campaigns for support of the RMS became harder. After the execution of the previously imprisoned RMS President Soemukel in Indonesia in 1966, an RMS government in exile was established in the Netherlands in 1966 with Ingenieur Manusama as new president. And several weeks later, the widow of Soemukel, Nyonya Soemukel, came to the Netherlands. The execution of Soemukel in the Netherlands led to arson at the Indonesian embassy in The Hague. This was the first violent action by Moluccan youth in the Netherlands. In the years that followed, more actions followed in the fight for a free RMS. The best known are the occupation of the residence of the Indonesian ambassador in Wassenaar in 1970. When a visit by Indonesian President Suharto to the Netherlands was on the agenda, 33 Moluccans occupied the official residence of the Indonesian ambassador in Wassenaar. The group demanded that the Dutch government would animate a conversation between the RMS President Manusama and the Indonesian President Suharto. The group eventually surrendered after the Dutch government agreed to meet with Manusama. Dissatisfaction rose among Moluccan youth as a result of the passive attitude of the Dutch government towards the RMS and the disappointed concrete results of the RMS leadership. Next to this, one of the Dutch ministers, Van Doorn, stated, RMS is just an illusion. What followed were a series of Moluccan violent actions. First, in December 1975, the hijacking of a train at Wijster and the occupation of the Indonesian consulate in Amsterdam. Followed in May 1977 by the hijack of another train at De Punt and the occupation of a primary school in Boven-Smilde. The last violent action took place in 1978, the occupation of the provincial house in Assen. This last hostage meant the end of violence as an option for support of the RMS. A public discussion started within the Moluccan community about the RMS ideal. RMS executives made orientation trips to the Moluccas, something that hardly been possible before. Numerous Moluccan political organizations were emerging that framed the RMS struggle in a new political context. The Moluccan political actions left deep traces in Dutch and Moluccan society. In the eyes of the Dutch government, the violence was mainly an expression of dissatisfaction with the poor position of the Moluccans in Dutch society. That is why in the 70s and the 80s, measures were taken to tackle problems in the social field and national Moluccan institutions were made possible. On the other side, much of the Moluccan society saw the action as an expression of frustration at the lack of result in the fight for a free RMS. Around 1980, conflicts arose between the Dutch government and the Moluccan community in the field of housing, related to the transfer of ownership of part of the Moluccan neighborhoods from the Dutch state, in particular from the Dutch royal domains, to private housing corporations. Because the mutual understanding between the Dutch government and the Moluccan community has been bad for some time, also as a result of the hostage takings in the 70s, negotiations are started between the government and the Badan Persatuan, the largest Moluccan interest group. In 1986, they succeeded in taking a step towards restoring the mutual relationship of trust. On behalf of the Dutch government and the Badan Persatuan, respectively, Dutch Prime Minister Lubbers and Chairman Reverend Metiari signed the so-called joint declaration.
also known as the Lubbers-Metiari Agreement. It was agreed that the first generation of the Moluccans would receive an honorary medal for the services rendered, the so-called Rietkerk medal, and an annual sum of 2,000 guilders, the so-called Rietkerk benefit, named after the Minister of the Interior, who was also responsible for minorities policy, Koos Rietkerk. A consequence of the joint declaration was also that the Dutch government was donating a living monument to the Moluccan community in the Netherlands. That became the Moluccan Historical Museum in Utrecht. The package of measures also included a joint approach to unemployment and housing problems. In 1990, the 1,000 Jobs Plan was launched, intended to create 1,000 jobs for unemployed Moluccan youth. Moreover, in the field of education, attention was paid to the own language and culture. After the special attention of the Dutch in the 80s, the Moluccan population group received less and less attention in the 90s. During this period, it was clear that the Moluccan community in the Netherlands was struggling with various socio-economic problems such as unemployment, poor education, and the use of hard drugs. Moreover, around the year 2000, it appeared that the third generation of Moluccans were also doing less well than was thought and expected. For example, a relative backwardness was still observed in the field of education. The ideal of an independent republic of the South Moluccas was still alive in many of them. The trip to the Moluccas, which became more and more common from the 80s, was in their eyes more and more a holiday trip, instead of the going home of older Moluccans. Within the Moluccan community, the term temporary stay was increasingly being exchanged for permanent residence. The RMS was also no longer all-determining. Integration into Dutch society was clearly starting to take off. The Moluccan community felt closely involved during the Civil War from 1990 to 2003. Almost every Moluccan contributed to the human aid actions and projects. Another consequence was that every Moluccan could be actively involved with the Moluccas without getting the stigma of cooperating with Indonesia, the enemy of the RMS. From 51 onwards, the Moluccan community in general considered every fellow Moluccan who did not support the RMS as an enemy. Every reference to Indonesia was suspicious. Indonesia was banned. The Moluccan community in the Netherlands, one can say, isolated themselves from the people in the Moluccas and Indonesia. But from the 80s on, some people went on a holiday. From around 2000, it became more common to be involved with the Moluccans and Indonesia. Looking back at the history of the Moluccans and that of the Netherlands, one can say that these histories are largely intertwined. In 1951, about 12,500 Moluccans came to the Netherlands. The Moluccan community in the Netherlands now numbers approximately 50,000 people. Today we speak of 5 generations of Moluccans in the Netherlands. From the start of their stay in the Netherlands until the 80s, 3 issues were incredibly important to the Moluccan community. First, the cold discharge from the military service upon arrival in the Netherlands. Secondly, the return to the Moluccas, and third, the political recognition of the RMS. The Moluccan identity was closely related to the RMS ideal. From the 80s, integration really started off. The term temporary stay was replaced by permanent residence. Till the 90s, political demonstration in favor of the RMS rallied thousands of supporters. Nowadays, only a few hundred. National Moluccan organizations are disappearing. What remains is the individual bond of Moluccans in the Netherlands with the village of origin in the Moluccas. Ladies and gentlemen, I round up my lecture. And the Moluccan community in the Netherlands is a diverse one. Not all Moluccan perspectives are described by me. The diversity is on Moluccans with a knil, a naval, a civil servant background.
The first generation of Moluccans can be divided into those who came from the villages in the Moluccas and those who are born and raised outside the Moluccas because their father was stationed there as a KNIL soldier or civil servant. There are Moluccans from the central Moluccas, the Ambon Islands, from the southeast Moluccas, from Seram, Buru, and Ternate. There are Christians, there are Muslims. There are those who support the RMS and those who returned to Indonesia in the 50s or accept the Moluccas as a part of Indonesia. There is one similarity among the Moluccans in the Netherlands. The first generation came to the Netherlands because they were closely linked to Dutch colonial interest in the Netherlands Indies. They came for a temporary stay, which became a permanent residence. Thank you. Thank you very much, Pak Ron, for your interesting presentation. Ya, kita semua sudah mendengarkan bagaimana ternyata orang-orang Ambon yang datang orang-orang Maluku yang datang ke Belanda adalah dalam rangka untuk tinggal sementara 3 sampai 6 bulan, tapi ternyata berlangsung terus sampai sekarang menjadi 5 generasi dan sebagian besar adalah keluarga anggota KNIL, jadi tentara Belanda. Jadi kedekatan mereka dengan Belanda punya sejarah tersendiri seperti disampaikan Pak Ron tadi, sejak dari Perang Aceh dan beberapa pasifikasi atau penaklukan di berbagai tempat di Indonesia di awal abad 20. Ada beberapa pertanyaan sudah disampaikan, tapi kita tahan sebentar karena saya akan memberikan kesempatan kepada Bu Eni untuk menyampaikan bagaimana orang-orang Maluku ini yang juga sangat dekat hubungannya dengan Belanda atau memposisikan mereka sendiri sebagai sama dengan orang Belanda dan sementara orang Indonesia di bawahnya mungkin di Surabaya. Bagaimana apa yang terjadi di Surabaya? Silakan Bu Eni. Tolong di-unmute dulu suaranya, Bu. Ya, izin untuk bisa share screen dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Sarkawi, Pak Ron, selamat pagi mungkin di Belanda. Salam kenal, dan juga Pak Joni yang sudah memberikan waktu pada saya untuk mempresentasikan. Ini merupakan sebenarnya tesis saya yang sudah tahun 2006 saya buat gitu ya. Cuma ini karena supaya dipresentasikan lagi, jadi saya semacam lagi ujian tesis lagi. Saya berbicara tentang bagaimana orang-orang Ambon yang ada di Surabaya pada masa kolonial, yang di sini saya menyoroti tentang bagaimana orang Ambon, identitas keambonan yang sebagai satu bentuk transformasi identitas baru orang Ambon di Surabaya ini mempunyai sedikit permasalahan sosial dan kultural ketika mereka berada di Surabaya. Dan ketika kita berbicara tentang orang Ambon, seperti yang tadi sudah dikemukakan oleh Pak Ron, bagaimana persebaran orang-orang Ambon di wilayah Hindia Belanda, termasuk yang ada di Surabaya, salah satunya adalah ini berkaitan dengan mereka-mereka yang masuk dalam kesatuan KNIL, gitu ya, dalam ketentaraan KNIL. Dan yang ada di Surabaya ini juga mempunyai keterkaitan dengan proses diasporanya, itu juga berkaitan erat dengan adanya persebaran dari orang-orang KNIL atau tentara KNIL yang dikaitkan dengan, maaf ini agak macet, yang berkaitan dengan adanya kebijakan dari Daendels, ya, yang pada waktu itu
memindahkan pangkalan maritim yang ada di Makassar ke Surabaya. Dan dalam waktu yang cukup lama, pangkalan-pangkalan yang ada di Surabaya, termasuk kemudian yang ada di wilayah Kerembangan, kemudian juga di wilayah Gunung Sari, gitu ya, dan juga di wilayah Wonokromo, ini menjadi konsentrasi pemukiman bagi tentara-tentara Genil dalam bentuk pemukiman tangsi. Namun ketika kita lihat dalam perspektif yang lebih luas, orang-orang Ambon ini sebenarnya tidak hanya berbicara tentang orang tangsi saja. Karena orang-orang Ambon yang ada di Surabaya juga mereka di antara mereka adalah orang-orang yang ada di luar tangsi. Dan mereka sebagian besar adalah mereka yang menjadi pegawai atau amtenar di administrasi pemerintah Surabaya. Termasuk juga mereka yang kemudian bekerja di sektor-sektor swasta. Nah, ini yang sehingga saya dalam penelitian saya ini membedakan antara dua kelompok pemukim, ya, antara yang ada Ambon yang ada di Tangsi dengan Ambon yang ada di luar Tangsi. Karena dalam pergaulan, interaksi pergaulan kemudian di wilayah Surabaya ini mempunyai mengembangkan karakteristik yang berbeda antara yang ada di Tangsi dengan yang ada di luar Tangsi. Baik, pada masa kolonial kita tahu bahwa struktur masyarakat kolonial ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Eropa dan non-Eropa. Namun kita melihat bahwa untuk kelompok non-Eropa, yaitu termasuk di dalamnya adalah kelompok etnis Cina, kemudian Arab, kemudian Timur Asing, ya, dan masyarakat pribumi itu sendiri, gitu ya. Nah, untuk kelompok masyarakat pribumi ternyata ada semacam pengecualian untuk orang-orang Ambon, terkhusus bagi mereka-mereka yang masuk dalam struktur birokrasi dan juga dinas ketentaraan. Mereka mempunyai satu privilege tersendiri, keistimewaan tersendiri di dalam kehidupan dan juga keistimewaan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, berkaitan dengan orang Ambon yang ada di Surabaya sebenarnya merupakan pengertian entitas yang primordial dalam pengertian seperti ini, bahwa orang Ambon tidak hanya yang mereka berasal dari orang Ambon. Jadi ada satu proses transformasi ketika mereka orang-orang dari wilayah Kepulauan Ambon dan sekitarnya, ya, dan kepulauan-kepulauan sekitarnya, yang kemudian ketika masuk ke wilayah Surabaya, ini mereka membuat satu pengertian entitas kultural dengan orang Ambon, ya. Sehingga kalau ketika saya meneliti lebih jauh, mereka berasal dari, ada yang dari Kepulauan Soya, gitu ya, dan pulau-pulau di luar Ambon. Tapi ketika mereka di Surabaya, mereka bilang kita Ambon. Nah, kemudian kalau kita melihat tentang mengapa di wilayah Surabaya, tapi saya kira kasus-kasus ini mungkin juga terjadi di lain tempat, ya, di mana orang-orang Ambon, ya, orang-orang Ambon, terutama yang berada di Tangsi, ini mempunyai satu kehidupan yang kecenderungan potensi konfliknya itu tinggi dengan masyarakat lokal. Berkaitan dengan itu, saya kira kita perlu melihat bagaimana sih masyarakat Surabaya itu sendiri. Masyarakat Surabaya ketika kita mendefinisikan tentang kampung, ini identik dengan
dengan arek, karakteristik arek. Dan pada masa kolonial, orang-orang kampung, orang pribumi ini mereka menempati wilayah-wilayah perkampungan, sehingga ini menjadi satu hal yang perlu kita lihat bahwa mengapa kemudian masyarakat Surabaya mempunyai satu penilaian tersendiri terhadap kelompok masyarakat dalam tanda kutip Kampung Sinyo Ambon, yang notabene-nya adalah mengarah pada tangsi. Sedangkan Kampung Sinyo Ambon ini merepresentasikan tangsi yang memiliki karakteristik yang lebih besar militeristik, kemudian dan bersifat diskriminatif. Kehidupan tangsi adalah kehidupan yang bersifat tertutup dan mereka bersifat eksklusif, ya, sehingga ketika mereka bertemu antara masyarakat kampung yang ada di Kampung Arek dengan Kampung Sinyo Ambon, masyarakat tangsi, ini sering terjadi adanya gesekan-gesekan baik secara kultural maupun sosial. Nah, ini yang kemudian pada masa kolonial, wacana-wacana tentang karakteristik yang negatif, ya, pada orang-orang tangsi ini termunculkan dalam ungkapan-ungkapan misalnya seperti londo ireng atau ejekan-ejekan yang sering kali mereka lontarkan ketika mereka berkonflik, seperti londo kecemplung areng. Kemudian ada yang mengatakan misalnya londo tanpa kursi. Jadi mereka itu biasanya akan mereka ejekan ketika mereka melihat orang-orang Ambon mau berangkat ke gereja. Nah, gesekan-gesekan seperti ini meskipun tidak menjadi satu konflik terbuka, tapi ini menjadi satu ya, kalau kita katakan mewarnai terhadap proses interaksi antara masyarakat kampung Arek, Kampung Surabaya atau masyarakat pribumi pada waktu itu dengan tangsi. Nah, menyoroti tentang kelompok masyarakat Ambon yang lain, yaitu orang-orang di luar tangsi, ini rupanya mereka mampu membangun satu interaksi yang lebih baik. Misalnya yang ada di wilayah Tambak Rejo, kalau kita lihat meskipun tidak membentuk adanya satu pola pemukiman sendiri, orang-orang Ambon yang ada di Tambak Rejo, mereka cenderung untuk berbaur, cenderung untuk melakukan interaksi yang lebih intensif dengan pembauran yang ada di tengah-tengah lingkungan masyarakat pribumi. Rupanya ini membantu sekali di dalam proses penerimaan terhadap mereka. Nah, hal yang berbeda lagi yaitu orang-orang Ambon yang ada di kalangan elit, yaitu di wilayah Kupang dan wilayah Darmo. Mereka cenderung membentuk interaksi yang terbangun dengan masyarakat kampung itu sedikit sekali, sehingga interaksi ini tidak secara langsung, secara otomatis tidak membentuk adanya satu interaksi yang tidak intensif. Ini cenderung mengecilkan adanya konflik-konflik yang terjadi di antara orang kampung dengan orang-orang yang ada di kalangan elit, orang Ambon yang ada di kalangan elit. Nah, di sini saya mungkin lebih mengarahkan pada bagaimana proses munculnya identitas-identitas baru pada masyarakat Ambon yang ada di Surabaya. Pembentukan identitas orang Ambon yang ada di Surabaya ini secara saya bagi menjadi dua cara. Yang pertama yaitu secara formal dan yang kedua secara non formal. Secara formal
ini mengarah pada pembentukan dengan sebagai satu bentuk konsekuensi, terbentuk karena konsekuensi mereka masuk dalam struktur-struktur birokrasi kolonial. Misalnya mereka yang masuk dalam kepegawaian menjadi amtenar, kemudian menjadi tentara kenil gitu ya. Ini secara formal maupun ini membentuk adanya satu persentuhan budaya dengan budaya-budaya Belanda. Kemudian yang secara non formal ini ketika ini berkaitan dengan satu proses internalisasi yang terjadi pada masyarakat Ambon itu sendiri, yang mereka membuat suatu orientasi kultural yang mengarah pada orientasi kultural yang bersifat kebaratan. Yang dalam ini mereka merujuk pada pola-pola budaya Belanda. Nah, lebih lanjut kita melihat bahwa masuknya atau terpengaruhnya orang-orang Ambon yang ada di Surabaya ini sebenarnya merupakan suatu proses yang cukup lama, gitu. Satu proses yang melalui proses yang cukup lama. Paling tidak ada beberapa poin yang kita bisa lihat, misalnya yang berkaitan dengan agama. Agama dalam hal ini adalah agama Kristen. Ini membentuk satu keistimewaan pada penganut pribumi. Sebenarnya secara umum pada penganut pribumi yang ada di wilayah Hindia Belanda. Ini berkaitan dengan pidato dari Ratu Wilhelmina tentang pemberian keistimewaan pada para penganut Kristen pribumi. Termasuk di sini adalah orang-orang Ambon. Dengan pemberian adanya keistimewaan ini, ya, ini memberikan satu akses orang-orang Ambon untuk bisa mengadopsi, gitu ya, mengadopsi kebiasaan Barat. Misalnya pemberian nama, katakanlah yang berkaitan dengan pemberian nama. Pemberian nama pada orang-orang Ambon pasti akan diawali dengan nama-nama Barat, dalam ini nama-nama Kristen atau nama Baptis, yang kemudian diikuti dengan nama Fang. Ya, jadi misalnya ada ada beberapa nama Wim Pati Rajawane misalnya, ya, William sebenarnya namanya William, tapi kemudian Wim Pati Rajawane. William ini merupakan nama yang diadopsi dari Barat, yang kemudian Pati Rajawane dia mengadopsi dari nama Van mereka. Kemudian juga ada Peter Patinama dan lain-lain. Nah, di dalam para penganut Kristen ini mereka pasti menggunakan nama-nama Kristen mereka. Ya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan aturan-aturan formal administrasi kepegawaian dan penil, misalnya di dalam aturan-aturan yang diberlakukan tentang misalnya komunikasi harus dengan menggunakan bahasa Belanda, kemudian penerimaan kepegawaian yang aturannya adalah mereka yang mempunyai latar belakang pendidikan, gitu ya. Nah, ini secara tidak langsung memberikan satu persentuhan dengan budaya Barat. Kemudian privilege yang lain yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap orang Ambon, terutama tentara Kristen, tentara Kenil Kristen, adalah mereka menyediakan sekolah khusus untuk orang-orang Ambon yang ada di Magelang, yaitu Ambonese School. Jadi ini selain menjadi daya tarik, ya, kalau daya tarik bagi orang-orang Ambon untuk menyekolahkan anak mereka di Ambonese School yang nantinya juga akan menjadi Kenil, gitu ya. Nah, nanti arahnya akan menjadi Kenil. Juga ini juga memberikan satu dasar-dasar pendidikan formal, ya, yang di situ tentunya pendidikan formal yang ada di dalam Ambonese School ini
Ini juga memberikan satu kesempatan untuk adanya persentuhan dengan budaya Barat. Kemudian yang lain, sebenarnya di wilayah Tangsi sendiri itu ada sekolah khusus Tangsi. Tapi kembali lagi, sekolah khusus Tangsi ini justru kalau kita katakan ini memberikan satu eksklusivitas bagi masyarakat Tangsi, karena mereka tidak banyak yang kemudian mereka tidak memilih untuk menyekolahkan saya sekolah-sekolah rakyat, mereka tidak mau di luar Tangsi. Mereka kecenderungannya menyekolahkan sekolah anak-anak mereka di sekolah Tangsi itu. Dan itu akan membentuk adanya satu eksklusivitas dari yang bersifat lintas generasi. Kemudian hal-hal yang bersifat non formal yang saya tadi katakan diperlihatkan dalam bentuk-bentuk gaya hidup yang dia karena adanya persentuhan yang cukup lama dengan persentuhan budaya Eropa, budaya Belanda, akhirnya mereka secara tidak langsung mengadopsi ya dan mencampurkan budaya-budaya. Sebagai contoh, kalau kita melihat di dalam bahasa, orang-orang Ambon yang ada di Surabaya, terutama untuk yang di Tangsi, mereka kecenderungannya menggunakan bahasa Ambon dan juga bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Dan ini akan sedikit berbeda dengan orang-orang yang ada di luar Tangsi, Belanda dan bahasa Jawa. Selain bahasa Ambon yang mereka gunakan secara internal di dalam keluarga mereka. Kalau dalam wilayah Surabaya sendiri, percampuran bahasa itu disebut dengan bahasa Pecuk ya. Bahasa Pecuk, bahasa percampuran. Namun secara aman untuk mencampurkan menggunakan bahasa Belanda itu sebagai satu upaya mereka untuk menunjukkan identitas kebaratan mereka atau kebelandaan mereka. Dan semakin banyak mereka menggunakan bahasa Belanda di dalam percakapan, itu mereka. Dan ini menjadi pembeda bagi masyarakat kampung. Dan kalaupun mereka menggunakan bahasa Jawa, itu cenderungnya adalah ketika mereka berinteraksi dengan misalnya pembantu mereka. Mereka akan menggunakan bahasa Jawa. Jawanya pun Jawa Kasa Belanda. Ini sebagai upaya bagi mereka untuk menaikkan atau menjadi pembeda diri, ya, menjadi pembeda diri dengan masyarakat yang ada di Surabaya. Kemudian juga pilihan-pilihan hiburan. Jadi orang-orang Ambon itu yang ada di Surabaya sangat identitas untuk melakukan pertemuan. Mereka akan isi dengan pesta pora, bernyanyi, berdendang, menari dan lain-lain, dan juga makan-makan bersama. Dan ini menjadi satu yang terekam secara baik oleh masyarakat kampung, terutama ketika saya kurang tahu dalam teori sosiologinya, mungkin Pak Joni lebih bagaimana masyarakat ketika ada interaksi yang terbangun
dengan sudut pandang yang negatif, mereka cenderung untuk menyoroti hal-hal yang negatif. Nah, ini rekaman masyarakat Surabaya tentang perilaku misalnya yang berbeda dengan cara berpakaian secara umum. Meskipun misalnya ada perubahan-perubahan. Jadi orang-orang Ambon yang sudah kelompok tetua, misalnya tetua orang Ambon, gitu ya, orang yang dianggap dituakan, mereka cenderung masih menggunakan kayak ini kan. Jadi yang sebelumnya penggunaan renda itu tidak digunakan, tapi masyarakat terutama orang-orang Ambon yang untuk menunjukkan pembeda pada masa itu mereka sudah menggunakan baju-baju yang model Ambon, model kebaya tapi berenda. Biasa mereka ke gereja gitu ya, mereka lebih cenderung menggunakan pilihan-pilihan pakaian yang berbeda. Nah, jadi hal-hal itu yang kalau kita katakan bahwa ada suatu upaya yang secara langsung maupun tidak langsung dari orang-orang Ambon untuk membentuk adegan identitas orang-orang Surabaya, ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan-perbedaan, adanya satu jurang yang begitu melihat identitas orang Ambon dengan model mengarah pada kultur ke Belanda-Belandaan, penerima masyarakat menerima cara pandang yang negatif. Maaf Bu, ini waktunya 5 menit lagi. Oke, jadi kalau kita melihat dalam ini kok menggema ya. Halo, oke, saya teruskan. Jadi pada intinya bahwa ada suatu upaya dari masyarakat Ambon, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengidentifikasikan dengan identitas-identitas baru sebagai orang baru, ya, yang dengan orientasi masyarakat, orientasi budaya Belanda. Kemudian ini sangat-sangat menjadi satu orang-orang Ambon ini tidak bisa diterima dengan baik oleh orang-orang terutama oleh orang-orang Surabaya, karena mereka dianggap sebagai bagian dari kolonial. Ya, sehingga misalnya seperti peristiwa-peristiwa para interniran yang dibunuh ya di kamp-kamp interniran Yawi oleh orang-orang pribumi. Nah, ini yang sebagai salah satunya. Nah, kemudian untuk yang sekarang pada saat sudah pasca kemerdekaan, orang-orang Ambon ini dipindahkan kemudian dipindahkan ke wilayah Gunung Sari pada tahun 57 dan pada tahun 80 dipindahkan lagi direlokasi oleh Pemkot ke wilayah Rungkut. Jadi sampai sekarang wilayah Rungkut Lor itu menjadi salah satu wilayah yang di situ banyak kita temui pemukim-pemukim dari Ambon. Saya kira itu Pak Joni, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Bu Eni. Ini sebetulnya masih separuh kayaknya yang sudah dipresentasikan. 7 dari 16. Saya pikir mau dipercepat. Baik, terima kasih banyak Bu Eni sudah menyampaikan bagaimana pembagian antara
perbedaan sikap antara orang-orang Ambon yang ada di Tangsi dan di luar Tangsi, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang di Surabaya gitu ya. Jadi bagaimana mereka mencitrakan diri sebagai orang Belanda, salah satunya dengan menciptakan bahasa Belanda pecuk ya Bu ya. Ya, saya pernah mendengar istilah ini dari Pak Joko Sukiman, cuman saya lupa contohnya bahasa Belanda pecuk. Mungkin jangan-jangan Pak Ron sendiri yang tahu. Baik, terima kasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Pak Ron, many questions addressed to you. There are cultural shock, whether the in Netherlands experience any cultural shock, and how did they manage to this situation, and was there any differentiate regulation or differentiate act between the Netherlands, and also how did the Dutch people respond to the mixed race? For instance, yes, as you may know, that one of the Dutch football player, Giovanni van Bronckhorst, was the mixed Molkan Dutch, and yeah, that's the first question. The second question, please respond. Yeah, thank you. First of all, about the culture shock. Well, I have to make a differentiation between the several generations. For example, the first generation who came to the Netherlands, they experienced a real culture shock because they saw white Dutchmen cleaning up the streets, and they weren't used to that the white men cleaning up the street. That's especially was for the first generation. The second generation was born in the Netherlands and grew up in the Netherlands. So the culture shock is only, like for instance, in the case of hospitality. I myself, I'm a second generation. As we grew up, we've got our own standard of hospitality, and that sometimes differs from the Dutch. But that's about it, about the culture shock. The expectation or the reaction on mixed races, first of all, because the Moluccans were only temporary, they were stowed away in these camps because, well, only for 3 or 6 months, and then they leave. So there was no real contact between the Dutch and the Moluccans. And at first, there was some resentment, not because black and white, or brown and white, as you will, but at that time in the Netherlands, there was a society which was ordered by religion, because first of all, they're the Catholics, and if you're a Catholic, that means that you go to a Catholic school, that you go to your music band, which is a Catholic one, and so for the Protestants and all the other groups as well. The main part of the Moluccans who came to the Netherlands were Protestants, and when they encountered Catholics, that was not done. But till the 60s, there was no real how do you say that? They were not intertwined till the 60s because they lived apart. And as from the 60s, when the people moved from the camps to the Moluccan neighborhoods, woonwijken, then there was context, and some people got married.
So all the children were then of mixed race. And that's what the most important thing and remarkable thing is that for instance, a white Dutch woman who marries an Ambonese man mostly moves into the Moluccan camp or in the Moluccan neighborhood, and within no time she speaks Malay. So she's perhaps more Moluccan than the other Moluccans. But then that was at the beginning, and from the 80s on, the Netherlands are, you can say, there are so many nationalities coming to the Netherlands, refugees and all kind of people. So the people get used to it. That's about. Okay, thank you, Pak Ron. So there was no such discrimination or marginalization from the Dutch society to the Moluccans in the Netherlands. There was at some time during the hijack, okay. the violent actions. It was terrible because when you're brown and you had a little bit of long hair, and you encountered some police, you probably were taken apart, and they were going to ask you all kinds of questions, what you're doing here, and so on and so on. And sometimes when you were standing and waiting for a train, the people got scared because they thought you were one of the terrorists. But yeah, and even now, when you speak to the Dutch and ask them, what do you know of Moluccans? Well, they know of the hijacks and Giovanni van Bronckhorst. That's about it. Okay, that's an interesting phenomenon, I think. And the second group of questions related to the was there any agency or private agency which sent the Moluccans to the Netherlands besides the government? Pak Ron? Yes, sorry. Yeah. I didn't hear anything. It was frozen. Yeah. Okay. The second question is about was there any agency besides the government who sent the Moluccans to the Netherlands in different generations, perhaps? Well, if you make a distinction of the different migrations of Moluccans to the Netherlands, before 51, there are also Moluccans who migrate to the Netherlands, but they're not soldiers, but they're students, civil servants who were pensioned and so on. And after 51, there was in 62, when New Guinea, by the Free Act of Choice, became Indonesian, about a few hundred Moluccans also went to the Netherlands. But is that what you meant with your question? Was there any agency, a private agency perhaps, who sent or who managed how the Moluccans in Indonesia sent to the Netherlands? No, I don't know of that. Yes, I don't think so. Not to my knowledge. Okay. And the third question is, what was the reason behind the loyalty of Moluccans to the Dutch? Why the Moluccans became loyal to the Dutch? Yeah. That's an interesting question. In my opinion, the Dutch looked for counterparts, for helpers, for support, and they looked to the ones with the same religion, Christians. And as you might know, in the Moluccas, about half of the population is Christian, half is Muslim. So they focused to the Christian part of the Moluccans. And at some time, they gave all kinds of privileges to the to that group.
as I told, if you compare them with, for instance, Japanese soldiers were barefooted. Ammonese soldiers got shoes. And the Ammonese ate, for instance, aardappelen, kentang, and the Japanese ate sticky rice, and so on. But the main thing was that at some point, the Dutch knew that the Ammonese were sensitive of being friendly because of the same religion. And at some time, Dutch organized schools, especially for the Ammonese soldiers. So that meant that they got good prospects within the colonial society, their kids. And next to that, if, for instance, a sergeant, so at a special rank soldier, you can obtain special status. You got the distinction between Europeans and non-Europeans, and an Ammonese can consider to as a European, and then his children got the possibility to go to Dutch language schools, and that meant that they had all kind of good prospects for a good career within the colonial service. Yeah, all kind of privileges based on the same religion, in my opinion, and that's why the Ammonese became so loyal. But there is a myth that through the ages loyal to the Dutch is not true. Really, in the 17th century, there was a Kapitein Jonker, for instance, and he was a Muslim Malaccan who fought for the VOC, and he was very successful. But so that was ages ago. But then at 1817, there was a part of the Malaccan population on Saparua, Haruku, and Ambon who started an uprising against the Dutch, the Patimura Opstand rebellion. So, and only at the end of the 19th century, when the Dutch began giving privileges to the Christian candidates for the colonial army, a lot of Ammonese started to come to the CNIL. Okay, thank you, Pak Ron. I still hold several questions for you, but I would like to jump to Bu Eni to answer several questions. Bu Eni, ini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta terkait dengan kehadiran orang-orang Ambon di Surabaya. Pertanyaannya diantaranya ini yang disampaikan oleh Pak Sarkawi, apakah ada upaya pemerintah dalam untuk mendekatkan orang Ambon dengan orang Surabaya? Gitu. Kemudian ya kalau boleh dilanjutkan karena ini berkaitan, apakah segregasi yang tercipta antara orang-orang Ambon dengan orang-orang di Surabaya, berbagai etnis yang ada di Surabaya itu diciptakan oleh orang Ambon sendiri atau bagaimana kalau menurut ini? Monggo. Baik, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Sarkawi, Bu Murtiati dan juga Mas Pawel. Jadi ketika kita melihat tentang bagaimana yang dari Bu Murtiati tentang segregasi yang ada pada masyarakat Ambon, orang Ambon dan juga masyarakat Surabaya, ini kalau kita melihat masyarakat Ambon, terutama yang ada di tangsi-tangsi, secara kondisional mereka adalah masyarakat yang eksklusif, yang tertutup dalam pengertian mereka mengembangkan adanya model-model budaya-budaya yang orientasinya adalah orientasi dengan meniru pada cara-cara budaya Belanda. Dan itu mempunyai, kalau kita lihat, yang di Tangsi, orang Ambon yang ada di Tangsi, mereka cenderung bisa
kuat untuk menunjukkan bahwa mereka mempunyai atau mereka meniru model-model budaya Belanda. Namun ada hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa yang ada di Tangsi ini disokong dengan adanya arogansi yang ada di dalam masyarakat Tangsi itu sendiri. Yang ini yang kemudian ketika mereka keluar berinteraksi dengan atau berhadapan dengan budaya Arab, ini yang kemudian menimbulkan banyak masalah. Karena orang-orang Tangsi ini kemudian menunjukkan bahwa mereka sebagai kelompok secara sosial di atas orang-orang pribumi. Ini bisa dimengerti, saya kira, ketika mereka menempatkan posisi mereka sebagai bagian dari dinas ketentaraan yang notabene-nya adalah mereka adalah memiliki status sosial sendiri. Yang kemudian saya tadi sebutkan ada sedikit berbeda dengan yang ada di luar. Meskipun mereka juga banyak mengadopsi cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan budaya Belanda gitu ya. Tapi penerimaan karena interaksi yang lebih intensif ini yang kemudian orang-orang Surabaya bisa menerima mereka, lebih bisa menerima mereka. Nah, yang saya dikatakan apa yang dikatakan oleh Bu Mur, apakah ini memang sengaja diciptakan? Ya ada kesengajaan yang saya tadi katakan yang non formal yang memang sebagai satu internalisasi yang dilakukan oleh orang-orang Ambon sendiri yang mengarah pada kultur Barat. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan dari Pak Sarkawi, apakah tidak ada upaya dari pemerintah untuk mendekatkan dengan orang-orang Ambon? Dalam ketika ada, kalau saya katakan justru pemerintah pada waktu itu membuat satu politik diskriminasi itu terlihat untuk masyarakat Ambon, di mana misalnya ketika berbicara tentang keistimewaan yang diperoleh orang Ambon, katakanlah sebagai contoh tentara Kenil, penerimaan tentara Kenil itu ada aturan yang tentang rekrutmen tentara Kenil, yaitu untuk orang Eropa ada 3, orang Ambon 1 perbandingannya, dan orang pribumi lainnya 6. Artinya bahwa ada satu yang memang disengaja secara struktural yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengistimewakan orang-orang Ambon. Terutama juga mereka sebagian besar adalah penganut Kristen, yang saya kira ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah kolonial, yang salah satunya adalah untuk penyebaran atau sebagai misi misionaris yang menjadi bagian dalam kebijakan pemerintah kolonial. Kemudian yang ketiga, misalnya sebagai contoh, ketika ada pemerintah Belanda, ketika ada pemilihan kewarganegaraan, ini banyak sekali orang-orang yang terutama istri-istri dari tentara Kenil yang kemudian belum berwarga negara Belanda, mereka cenderung ditinggalkan. Jadi sebagian ketika saya wawancara dengan para narasumber yang janda-janda yang ditinggalkan generasi kedua ya, ini mereka sebagian besar merasa kecewa. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi mereka kecewa ketika mereka seolah-olah ditinggalkan. Hanya suaminya dan anaknya yang sudah masuk warga negara Belanda yang kemudian diperbolehkan naik kapal gitu. Mereka menggambarkan seperti itu. Kami disia-siakan gitu. Dan meskipun dalam perkembangannya kemudian pemerintah Belanda kemudian memberikan tunjangan ya. Jadi sampai pada generasi cucu ketika saya wawancara itu mereka masih mendapatkan tunjangan dari pemerintah Belanda. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaannya Mas Powell, ya keistimewaan salah satunya itu terbangun karena adanya persamaan keagamaan.
Jadi seperti yang tadi saya sebutkan bahwa faktor keagamaan ini menjadi memberikan satu akses privilege tersendiri bagi masyarakat pribumi. Sebenarnya secara umum masyarakat pribumi. Namun karena sebagian besar masyarakat Ambon adalah orang-orang Kristen, dan privilege itu terlihat lebih terlihat. Nah, selain itu juga misalnya untuk tentara Kenil yang di Surabaya, tentara Kenil untuk pemberian privilege, misalnya penggajian, ternyata juga dibedakan antara tentara Kenil dari Belanda, dari Ambon dengan tentara Kenil yang dari etnis pribumi lain, misalnya Jawa, itu berbeda. Jadi banyak hal-hal yang kemudian secara langsung sebenarnya pemerintah juga memberikan satu pembatasan ya, eksklusivitas yang diberikan pada orang-orang Ambon. Yang ini yang kemudian juga menimbulkan adanya semacam rasa percaya diri yang tinggi gitu pada orang-orang Ambon, sehingga mereka cenderung menyamakan dan juga kalau orang yang sudah percaya diri bahwa saya adalah orang-orang yang istimewa atau kelompok yang istimewa, sehingga mereka dalam keseharian kemudian ketika berinteraksi itu juga menunjukkan adanya keistimewaan itu, dan itu menjadi lahan terjadinya adanya konflik-konflik yang terjadi pada masyarakat Surabaya. Itu Mas Pak Joni. Oke. Terima kasih banyak Bu Eni. Ini mohon maaf ada backing vokal ini di jam sebelum maghrib ini. Jadi menarik juga bahwa memang banyak keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang Ambon, orang-orang Timor gitu ya. Karena pernah saya membaca misalkan ada aturan pernikahan itu yang pertama sekali untuk orang pribumi pada tahun 1927 itu hanya diberikan kepada orang Maluku, orang Minahasa, dan orang Timor ini. Ya seperti yang disampaikan Bu Eni itu terutama karena persoalan agama ya. Jadi kalau beragama Kristen mereka punya keistimewaan untuk dicatat pernikahannya. Jadi yang selebihnya ada perkawinan di bawah tangan gitu ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Ron. You still have 2 questions to answer. The first is was there any Moluccan who joined the army, or was there any of them who participate or become parliament members, for instance, or active in political parties? Yeah, we have some role models. For instance, in the parliament there were several members. At this moment, I don't think there's anyone, but we had a lot of members of parliament. And concerning the military, there are young Moluccans who joined the army, and they are organized. They even got an organization of Molokkan veterans. So yeah, it's like a little bit awkward because their parents or their grandparents came as soldiers to the Netherlands, and they felt how do you say wrong. They were mistaking. They weren't treated well, but they still go into the army because, yeah, I don't know, but they're very proud. And once in a year in the Netherlands, there's a Veteran Day, and all the veterans are marching. And the Molokkan veterans also join the groups. So yeah. Okay. And this is a simple question, although you have shown us the maps of where the Moluccan state in the Netherlands. There is a question: is there any areas in the Netherlands which resided dominantly by the Moluccans? No, the
the Molukse woonwijken, Moluccan neighborhoods, as we call it, are scattered all over the Netherlands. But if you're entering a neighborhood and that consists of a few streets, there are only Moluccans over there. So when you enter the neighborhood, it's like little Ambon. Like for instance, if you go to Jakarta, to Polonia, it's Ambon. Like in the early days, Kramat. So it's scattered all over the Netherlands, but the neighborhood itself, it's predominantly only Moluccans. So you feel like you're in Ambon. Oke, that's a small Ambon. Yeah. Baik, Bapak Ibu sekalian mahasiswa yang saya hormati, saya berikan kesempatan sekarang bagi mereka yang ingin bertanya langsung. Tadi saya melihat ada yang raise hand, tapi saya lupa namanya, mohon maaf. Silakan mengajukan langsung pertanyaannya. Barangkali Pak Gayung atau Pak Laude. If I may? Yes, sure. I listened to the very interesting talk of Ibu Eni, and I see some similarities because as it dates back to the 7th century that groups of Ammonese merantau di mana saja. Kalau umpamanya di Jakarta juga ada kayak kampung Banda, ada Senen, Cornelis Senen yang juga kasih nama di sana. Jadi dari dulu sudah ada kelompok-kelompok Ambon di rantau. Kalau di Surabaya juga tadi Ibu ini sudah cerita, tetapi kalau di Belanda juga itu sama saja. Bilang saja ya Ambonkaart, ya, tetapi development perkembangannya bagaimana? Sebabnya identitas dan kebudayaan selalu dinamis. Jadi bagaimana interaksi kalau di Makassar atau di Jakarta, Surabaya atau di Belanda. Dan saya rasa itu kira-kira semuanya sama. Sebabnya ada yang ya keambonan itu kayak umpamanya bahasanya. Kalau di Jawa itu semuanya jadi apa ya, Melayu Tangsi atau Melayu Pasar. Kalau di Belanda tadi Pak sudah ceritakan kan, istilahnya Melayu sini itu kayak ya sepotong-sepotong, ada banyak kata-kata Belanda. Jadi aku vind kau nggak bisa makan man. Itu ya itu susah dijelaskan, disemakan. Tetapi ini kayak Belanda, Melayu, apa saja. Tetapi yang sangat menarik itu menurut pendapat saya, kalau umpamanya orang Ambon yang lebih dekat oleh karena agama, lebih dekat sama orang Belanda, mereka ambil separuh-separuh dari kebudayaan Belanda, umpamanya bahasa. Tetapi itu juga berarti sepotong atau sebagian dari kebudayaan asli juga dibuang. Kalau umpamanya bahasanya, kalau di Maluku, orang Kristen hampir semuanya, kalau Amun Liasala, bahasa tanahnya sudah hilang. Sebabnya pemerintah kolonial memikirkan kalau bahasa tanah itu kayak bahasa kafir atau apa ya. Jadi kena denda kalau pakai bahasa tanah. Nah sekarang saat ini tidak ada, cuma satu negeri ya, satu kampung di Ambon Liase Kristen yang masih pakai bahasa tanah. Tetapi selain itu enggak. Kalau negeri-negeri Muslim semuanya masih ada, sebabnya mereka enggak begitu dekat sama pemerintah Belanda, jadi mereka masih tetap pakai kebudayaan bahasa yang asli. Jadi itu juga kayak menarik kalau di Surabaya ya, bagaimana tuh semuanya kayak ya apa, kelompok yang tertutup dan juga ambil dari kebudayaan dari sekitarnya. Nah, itu sama dengan
saya rasa di Belanda dulu kalau di Wijk, di neighborhood, the Malaccan neighborhood, that's really little Ambon. A lot of people weren't, they don't dare to enter the neighborhood, right? So yeah, it's really sangat menarik itu identitas dan ya kebudayaan perkembangannya dan identitas keambonan. Ya. Ya sebenarnya kalau kita lihat di ini Pak Ron, jadi ketika mereka bersama-sama dalam masyarakat Ambon, mereka masih misalnya ketika ada upacara tradisi atau pertemuan keluarga atau farm, mereka menggunakan bahasa Ambon dengan Belanda. Jadi masih tradisi dan mereka cenderung menggunakan baju-baju adat. Jadi mereka masih kepedulian terhadap budaya Ambon mereka masih. Tapi ketika mereka berinteraksi dengan orang di luar Ambon yang ada di Surabaya, justru yang mereka kedepankan justru yang kebelandaannya. Nah ini yang kemudian menimbulkan adanya perspektif negatif gitu, Pak Ron. Cuma kalau yang ini kalau saya bandingkan dengan yang Tangsi yang Jawa, ini agak berbeda. Mungkin karena persamaan kultur dan juga sebagian mereka adalah beragama Islam. Kalau yang Tangsi yang ada di Wonokromo itu Sambongan, yang ada di Sambongan itu Tangsi Jawa. Itu tidak meskipun mereka juga menggunakan ada bahasa-bahasa Belanda yang mereka gunakan, tapi tidak menimbulkan adanya wacana negatif, tidak sebesar yang orang-orang Surabaya berikan pada orang-orang Ambon. Bahkan sampai sekarang pun sebenarnya misalnya wilayah Rungkut, kalau wilayah Londo Ireng, ketika saya mencari narasumber itu langsung dirujuk, daerah Londo Ireng gitu. Jadi sudah perspektif itu masih berjalan sampai masa-masa sekarang tentang label Londo Ireng, dan mereka juga sedikit-sedikit masih menggunakan bahasa Belanda sampai sekarang. Iya, Belanda hitam. Iya, Londo Ireng kalau biasanya. Londo Ireng, ya, betul. Tapi sangat menarik ya. Terima kasih. Ya, menarik sekali tentang eksklusivitas dan inklusivitas orang-orang Ambon yang ada di Surabaya, juga yang ada di Belanda. Saya masih memberikan kesempatan kepada peserta untuk bisa bertanya secara langsung. Monggo. Kalau nggak ada, saya ingin pertanyaan sederhana saja kepada baik Pak Ron maupun Bu Eni karena saya pernah membaca beberapa waktu yang lalu tentang Molukkans atau Ambon itu ya, terutama berkaitan dengan Belanda. Sebetulnya konon apa yang disebut dengan orang-orang Maluku atau orang-orang Ambon itu tidak semata-mata orang dari Maluku gitu loh. Karena itu juga karena ada keterkaitan secara organisasi dengan Kenil dan sebagainya, sehingga mereka sebagian juga sebetulnya orang-orang Timor, mungkin juga orang Minahasa juga bisa dikelompokkan sebagai orang-orang Ambon atau orang-orang Maluku. Apakah di Belanda juga ada percampuran seperti itu, Pak Ron atau Bu Eni juga di Surabaya? Iya, monggo Pak Ron dulu. Ya kalau yang saya tahu itu istilah Ambon itu sebenarnya itu istilah kolonial, itu waktu zaman kolonial kalau masuk tentara semuanya disebut orang Ambon, itu berarti Kristen dari Indonesia Timur, jadi Manado, Ambon Timur dan semacam-macam. Sampai di Belanda juga disebut orang Ambon, tetapi tahun kira-kira 70-an ya ada banyak yang mengkritik, sebabnya itu juga ada termasuk banyak orang dari Kei, dari Tenembar, dan mereka bilang ya kita nggak orang Ambon, kita orang Kei. Jangan pakai disebut orang Ambon, atau bilang saja orang Maluku lah. Gitu.
Makanya saya kalau selalu pakai istilah orang Maluku kalau pada umumnya. Oke, lebih netral ya, Pak. Iya. Ya, please, silakan Bu Eni. Ya, yang di Ambon seperti saya tadi katakan sebenarnya orang Ambon dalam pengertian di sini merupakan satu transformasi identitas kultural gitu ya, yang banyak saya tadi katakan sebenarnya bukan dari orang bukan dari kepulauan Ambon aja, tapi dari kepulauan termasuk orang Manado. Dari etnis Manado itu juga dikategorikan Ambon yang di Surabaya ini. Cuma kemudian biasanya orang-orang Manado ini tidak bukan di Genil, tapi lebih di Amtenarnya. Meskipun ada juga yang masuk ke dinas ketentaraan untuk yang Manado. Dan mereka biasanya untuk yang dari Ambon itu mereka kelasnya itu kelas yang infanteri untuk yang tingkatnya level rendah. Tapi kalau Manado bisa mencapai pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, ini biasanya pembedaan seperti itu. Dan kecenderungan mereka karena Manado lebih kecil, lebih sedikit kalau yang ada di Surabaya, sehingga kemudian mereka secara langsung masuk di dalam identifikasi sebagai orang Ambon. Jadi orang Ambon ini sebagai orang Ambon baru kalau saya katakan ketika yang ada di Surabaya. Ya, ternyata ada pengertian tentang Ambon yang sangat beragam ya. Bahkan ada Ambon baru, Ambon lama gitu. Baik, sudah beberapa sesi kita lalui, tapi saya masih ingin memberikan kesempatan, barangkali masih ada yang mengganjal dalam pikiran Anda tentang diaspora orang-orang Ambon ini dan dampak sosial dan kulturalnya yang terjadi di Belanda dan di Surabaya. Silakan. Pak Gayung, silakan Pak Gayung. Iya, saya bertanya kepada Bu Eni. Untuk yang tentara Genil itu, Ambon khususnya, apakah mereka juga menikah dengan pribumi di Surabaya ini dan menetap sampai sekarang? Iya. Di kampung mana dia? Ya, jadi bagian besar untuk yang Genil, baik yang ada di yang ex Genil yang ada di Kerembangan, kemudian yang ada di Wonokromo, yang di Wonokromo. Kemudian ketika ada relokasi itu ke Gunung Anyar, Pak. Ke Gunung Anyar, dan pada tahun 80 dipindah ke relokasi di daerah Rumput Loh, di daerah Yakaya. Nah, kalau berbicara tentang apakah terjadi adanya kawin campur gitu ya, perkawinan campur dengan masyarakat lokal gitu ya. Ada sebagian yang seperti beberapa narasumber saya seperti Pak dari William Patirajawane itu juga ibunya Jawa. Tapi mereka karena patrilineal sehingga untuk farmnya ikut ayahnya Patirajawane. Jadi ada sebagian yang kemudian mereka menikah dengan orang-orang Jawa. Seperti juga Bu Els Rehata yang saya kira tokoh Rehata ini juga merupakan tokoh nasional. Dia juga kawin dengan Jawa dan merunut pada justru dari keluarga Rehata ini mereka lebih kultur Jawanya itu ditonjolkan. Bahkan keluarga Rehata itu dari cerita Ibu Els, dia itu ada kursus tari Jawa pada waktu itu. Karena menurut Ibu Els, keturunan dari Rehata itu ada keturunan dengan pihak Mataram. Nah ini sehingga kemudian bahasa Jawa itu juga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Tapi kebetulan mereka adalah kelompok elit yang termasuk dalam hidup bukan di Tangsi tapi di Darmo, karena ayahnya menjadi seorang dokter. Jadi banyak kasus-kasus yang kemudian pernikahan dengan warga lokal gitu, bukan
lain etnis itu maksudnya. Makasih Pak Gayung. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, saya kira kita bisa mengakhiri pertemuan ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua dan kawan-kawan mahasiswa atas dalam seminar ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya kira kita perlu foto bersama. Jadi mohon videonya di on-kan semua untuk sejenak. Silakan Mas Yudi kalau mau difoto. Baik. Suaranya. Untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua monitor 1, 2, 3. Slide keempat dan ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Joni, sampun. Ya, terima kasih banyak Mas Yudi. Ya sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak mau memperpanjang ini dan tidak mau menyimpulkan karena ada sound skip di belakang saya. Ya sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan ucap dan tingkah saya mungkin dalam membawakan atau memandu acara ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Pak Ron dan Ibu Eni dan semuanya. Moga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya.